Ya, saya akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana, 4 pasal berlapis. Adanya unsur dugaan penggelapan oleh pengurus yayasan, yaitu Gary dan Novi pada saat itu. Kami ini mengejar maling, bukan minta diteriakin kami jadi maling. Kisruh uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar yang telah dialihkan manfaatnya untuk membantu para korban bencana alam di NTT kini berbuntut panjang. Tidak hanya dengan pihak Agus, Novi terlibat konflik tetapi juga dengan Gary. Keduanya kini bersitegang, bahkan disebut-sebut pecah kongsi dan berada di persimpangan jalan. Permasalahan yang menerpa internal Yayasan Peduli Kemanusiaan bermula dari sikap Novi yang dituding Gary mendadak berubah terkait pengalihan dana Agus Salim senilai 1,3 miliar untuk disalurkan ke korban bencana alam. Dari situlah hubungan Novi dan Gary mulai retak. Bahkan keduanya tak jarang saling serang dan sindir satu sama lain. Kisruh di pihak internal yayasan mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Ada yang mendukung Gary, tidak sedikit pula yang mendukung Novi. Dan yang paling mencengangkan, berembus kabar jika Novi akan merapat ke Farhad Abbas untuk membalas rasa sakit hatinya pada Gary. Dari awal saya udah bilang, yayasan ini kan tidak punya izin PUB untuk menggalang dana Agus. Makanya dia tidak memasukkan uang itu ke dalam rekening Agus, rekening yayasan. Setelah uangnya banyak, baru ditakut-takutin Agus, masuklah uang itu. Dibantu sama Denny Sumargo yang menjamin. Nah, sekarang dianggap kalau sudah aman, ini uang yayasan, nggak bisa. Jadi kalau Novi sudah membuka rahasia internal mereka, berarti Novi sebagai mantan ketua harus melaporkan Gary. Gary dilaporkan ke pidana penggelapan, kalau perlu pencurian atau penipuan. Jadi kalau mereka udah laporkan itu, nah berarti kan pekerjaan saya semakin mudah dan ringan. Apakah selama penyumpulan donasi itu Novi ada menggunakan uang atau tidak? Kalau dia tidak, berarti siapa? Ya daripada Novi yang dilaporkan kita kemudian dia jadi tersangka, kemudian dia ditahan menjalani hukumannya, mending dia terbuka siapa orang yang makan uang itu. Karena selama ini saya berpikir Novi yang keras hati, keras kepala, nggak mau dengerin omongan kita. Bayangkan udah 2 kali hampir damai, nggak deadlock semua, nggak jadi. Nah coba kalau kalian seperti jadi saya, itu kan mereka kalau bikin acara itu kan biaya, mereka biaya, kita juga biaya. Tiba-tiba kayak main-main. Itu adalah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia ini mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, hajar. Ketika ada keluar dari yayasan penggantian, kemudian ada pergantian, kan semestinya ada SK yang harus dikeluarkan atau ada rapat yang dikeluarkan berita acaranya seperti apa. Nah kalau kemudian Novi sendiri katanya keluar dari yayasan tapi katanya mau melaporkan Gary adanya penggelapan, kan ini kocak. Orang udah keluar kemudian melaporkan orang yang menjadi ketua yayasan. Nah ketua yayasan juga sekarang keluar lagi, yang bertanggung jawab atas yayasan siapa? Pendirilah. Di situ ada dewan pengawas, ada dewan pembina. Itu harus mempertanggungjawabkan secara keseluruhan. Jadi mau kabur ke liang semut pun akan terkejar sendiri. Gak bisa lari atas tanggung jawab yang sudah terjadi. Karena pada saat peristiwa terjadi, ketuanya masih Novi, PLT-nya masih Gary, begitu. Ya sekarang Novi legal standingnya apa? Melaporkan Gary adanya penggelapan. Berarti dia masih merasa dirinya ketua
ketua yayasan kan begitu. Kalau kita ingin melaporkan seseorang harus ada legal standing, apalagi bicara penggelapan yang katanya uang ada di yayasan. Atas dasar apa melaporkan Gary? Kalau urusan itu urusan dapur mereka lah. Saya nggak mau ikut campur. Kalau subjek hukum secara pidana yang bertanggung jawab otomatis adalah yayasan, pengurus yayasan. Itu saja, tidak ada yang lain. Karena kalau kita kepada Densu itu nggak ada mens rea, nggak ada niat jahatnya. Densu di awal sudah hanya ingin membantu Agus, meringankan beban hidupnya, ya untuk pengobatan, untuk kelanjutan hidup, dan bahkan kita juga tidak menyalahkan Pablo Benua CS karena beliau hanya ingin memastikan uang ini penetapan di pengadilan mau dikemanakan, kan seperti itu. Jadi banyak framing di masyarakat yang akhirnya menghujat mereka, padahal secara hukum mereka nggak ada yang namanya hubungan hukum gitu. Hubungan hukumnya hanya Agus dengan Novi apabila secara pidana ya, karena uang Agus disalahgunakan dengan cara menipu. Kekesalan Novi kepada Gary kini ramai menjadi perbincangan. Ada yang menyebut jika Novi dibuat geleng-geleng kepala dengan tindakan Gary yang diduga hanya menyisakan 10 juta di rekening yayasan. Tidak hanya itu, isu yang berkembang mengenai tindak tanduk Gary yang patut dicurigai. Ya, Gary diduga menghasut orang-orang yayasan dan orang-orang tua kandung anak-anak yang dirawat di yayasan untuk diambil. Adanya isu itu pun mendapat tanggapan menohok dari Farhad Abbas yang tidak tinggal diam begitu saja atas langkah yang ditempuh Novi. Sebanyak apa sih yang diasuh sama Novi? Kalau cuma 5 orang, sembunyi-sembunyi aja, jangan umumkan di Indonesia lu ngatur 5 orang gitu. Saya juga pernah ngasuh berapa orang janda dan berapa belas anak janda. Nggak ada minta tolong-tolong orang, nggak ada minta makan, nggak ada bikin konten-konten. Sekolah juga selesai sekolah kok. Jadi jangan dibuat 5 urusan anak itu jadi urusan Indonesia. Udahlah, mulai saat ini saya menyarankan Novi, stop, nggak usah lagi ngurus anak telantar dan orang-orang gila, orang apa. Udah, mendaftar lagi lah jadi pramugari atau jadi pengacara, sekolah lagi gitu, nggak usah lagi urus itu, ya kan? Udah ribet begini, ribet. Dan kepada masyarakat yang lagi nyumbang kalau ada hal begini nih, orang buta, orang tuli nggak usah disumbang lagi, langsung cari aja kalian ke orang itu, kalian kasih uang di situ diam-diam, nggak usah lagi transfer sana, ribet. Di Indonesia itu menyumbang niat baik aja bisa dipidana gitu, walaupun kan jadi repot. Dan saya minta ketegasan dari Kementerian Sosial. Maksud saya, kalau Pak Menteri Sosial nakut-nakutin atau ancam-ancam orang yang mengambil uang Agus itu pasti mereka takut. Harus tegas gitu, langsung. Kalau memang harus diambil uang, ambil aja Pak. Dan umumkan, kalau perlu cegah kemarin di NTT sana agar uang itu tidak sampai. Pasti nggak nyampe gitu. Tapi kalau diam-diam aja repot gitu. Nanti marah Farhad Abbas. Kalau Farhad Abbas marah ya saya hanya bisa ngomong ke media gitu, bahwa ketegasan itu adalah di pemerintah. Oke, kalau sudah mantan ketua yayasan yang fenomenal akan melaporkan ketua yayasan sekarang, berarti itu udah bahaya. Dan yang akan melaporkan langsung Jenderal Bintang 2 Irjen Triki Sitohang dan Oyer Setara akan melaporkan mereka. Mantap. Pekerjaan Farhad sudah tidak berat lagi. Orang-orang yang akan menjadi target kita adalah menjadi target rame-rame. Dan selamat menggali lubang untuk kuburan sendiri. Kami ini mengejar maling, bukan minta diteriakin kami jadi maling. Kira-kira seperti gambaran kiasannya gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum baru Agus Salim, Sylvia Devi Sumbrato, membongkar yayasan yang didirikan Novi. Menurutnya, yayasan yang bergerak di ranah sosial itu tidak memiliki izin untuk menggalang aksi donasi. Tidak itu saja, kuasa hukum baru Agus Salim itu juga berencana akan melaporkan Novi dan rekan-rekannya dengan 4 pasal sekaligus. Lantas bukti apa saja yang dipersiapkan pengacara yang kerap disapa Kak Sil itu?
untuk menyeret Novi dan Gary ke penjara. Pada intinya, saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan dan atas dasar keadilan, kemanfaatan hukum untuk Agus mendapatkan kepastian hukum. Gitu. Langkah saya akan melakukan langkah pidana, melaporkan subjeknya yayasan terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap Agus. Dari mulai dikatakan ke publik tentang riwayat jelek keluarganya Agus yang katanya menggelapkan uang, memakai uang donasi dan sebagainya, kemudian menyuruh memindahkan rekening dari rekening Agus ke rekening yayasan, itu adalah perbuatan melanggar hukum ya, dan di situ ada unsur pidananya. Jadi saya mulai dengan LP pidana. Itu untuk goalnya sendiri, saya inginkan bahwa pengurus yayasan ini meminta maaf kepada Agus, kepada keluarga Agus, kepada seluruh rakyat Indonesia yang kena prank ya, bahwasannya Agus ini tidak memakai uang secara menggelapkan atau secara semena-mena, karena memang itu uangnya Agus yang bisa digunakan untuk apapun. Justru bahkan yayasanlah yang melakukan penggelapan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena secara penyelenggara yayasan tersebut bukanlah penyelenggara, secara hukum tidak ada izin pengumpulan uang dan barang. Jadi tidak ada hubungan hukum antara Agus dan yayasan. Kemudian pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana yayasan ini seolah-olah ya menggunakan martabat palsu, mengatakan penyelenggara dan meminta Agus untuk memindahkan uang dari rekening Agus ke yayasan, melakukan tipu muslihat di sana. Makanya 378 penipuan. Ya, saya akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana 4 pasal berlapis, dan kemudian akan meminta pertanggungjawaban pengurus yayasan untuk meminta maaf kepada Agus dan keluarga akibat perbuatan mereka mengatakan ini untuk pengobatan mata Agus, dan akibat mereka mengumumkan di YouTube dan media sosial mereka bahwa Agus telah menyalahkan uang donatur Agus dan keluarganya, menyebabkan Agus dibenci dan dibully oleh netizen seluruh rakyat Indonesia. Maka pengurus yayasan harus minta maaf secara terbuka di televisi nasional maupun di media-media online kepada Agus dan keluarga, dan juga kepada Agus garis keras yang juga ikut dibully selama ini, karena saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Sylvia Devi Sumbarto atau Kak Sil tidak hanya berencana melaporkan Novi, tetapi juga menuntutnya meminta maaf atas dugaan mengumbar aib keluarga Agus Salim yang dituduh telah menggunakan uang donasi untuk keperluan non-medis. Tidak main-main, Kak Sil meminta pihak yayasan meminta maaf secara terbuka melalui media cetak dan televisi. Menurutnya, apa yang dilakukan pihak yayasan kepada Agus Salim tidak berperi kemanusiaan. Mengingat tudingan miring dari yayasan, Agus dan keluarganya menjadi bahan gunjingan banyak orang. Dan berikut ultimatum Kak Sil kepada pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan yang saat ini dikelola oleh Novi dan Gary. Bukan Agus yang memakai uang sumbangan, karena ini haknya Agus. Justru adanya unsur dugaan penggelapan oleh pengurus yayasan, yaitu Gary dan Novi pada saat itu. Dan hari ini saya nyatakan bahwa ada 4 dugaan pidana yang dilakukan oleh pengurus yayasan. 4 pidana ini disebutnya pasal berlapis, dan saya akan melaporkan Novi dan Gary. Pasal berlapisnya apa aja? Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 144 dan pasal 145 karena menggunakan hak penyandang disabilitas dan menghilangkan hak daripada Bang Agus. Bahwa ada upaya membuat
nama keluarga Bang Agus ini buruk. Itu pertama kali dulu. Pada saat podcastnya Densu, saya sarankan kepada netizen seluruh Indonesia, lihat lagi podcast Densu baik-baik. Di sana Densu mengatakan bahwa beliau, Agus ini tidak bisa lagi melihat matanya. Ya, itu tidak ada tentang pengobatan dan sebagainya. Hanya tidak bisa melihat matanya, silakan yang mau menyumbang. Akhirnya dibukalah rekening ya, Elmi ya, Agus ya, rekening atas nama Agus, atas nama Agus Salim, dan alhamdulillah rezekinya Agus luar biasa, 1,5 miliar. Ya, ini rezekinya Agus loh. Tiba-tiba ada yang mata gelap nih, menyatakan ini uang yayasan. Dan setelah beberapa lama dipegang uang tersebut, dimintakan untuk mutasi. Dan keluarga Agus ini tidak paham hukum, tidak paham tentang yayasan. Mereka diintimidasi akan dilaporkan. Itulah yang membuat mereka takut. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, bahwa di YouTube, di media sosialnya pengurus yayasan ini diungkap aib keluarganya Agus, aib dalam tanda kutip, bahwa Agus dan keluarganya menggunakan uang donasi. Bicara donasi di sini berarti yayasan mengaku bahwa merekalah penyelenggara pengumpulan uang dan barang. Karena bicara PUB ini di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 itu PUB harus punya izin. Bahkan di Permensos Nomor 8 Tahun 2021 itu harus ada izin. Sementara Undang-Undang Yayasan mengatakan bahwa yayasanlah yang boleh mengumpulkan donasi, disebutnya donasi. Sementara ketika bicara podcastnya Densu itu tidak ada bicara tentang yayasan. Sehingga keluarga Agus diintimidasi dengan cara manipulatif. Dititip di sini ya Gus. Bicara dititip di sini inilah yang saya pikir adalah tentang penipuan tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena yayasan ternyata tidak punya izin PUB, pengumpulan uang dan barang, sehingga itu adalah liar secara hukum. Itu benar, emang di situ dinyatakan yang sesuai data ini diucapkan sama Kak Sil, dan ada perubahan di deskripsinya juga. Jadi gitu. Agus berterima kasih sama Bang Denny Sumargo ya. Iya pasti dong gitu. Iya udah pasti itu. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kalian sudah memframing buruk tentang Agus dan keluarga. Kalian yang mengatakan itu untuk pengobatan mata Agus. Padahal di podcast Densu tidak seperti itu. Dan kalian sebagai pengurus yayasan, kalian bukanlah penyelenggara. Kalian tidak punya izin pengumpulan uang dan barang. Dan kalian sudah melakukan penggelapan terhadap uang hak dari penyandang disabilitas, yaitu Bang Agus. Kalian tega sekali. Ya, saya minta kepada kalian semua meminta maaf kepada Agus, kepada keluarganya, sekali lagi saya katakan, dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa perbuatan kalian yang salah. Kalianlah yang mengambil uang Agus, haknya Agus, bukan Agus yang mengambil dan memakan haknya dia. Haknya dia adalah haknya dia. Mau digunakan untuk apapun boleh, tapi belum apa-apa kalian sudah ambil. Saya cuma minta kepada kalian, gunakan hati kalian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.